Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Siau-siau kecil. Suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru tenang yang tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam datang dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kami adalah wilayah Aliansian. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai arus langit kuning yang misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains. Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan hentakan kaki mereka akan menyebabkan bumi berguncang. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari sekte singa yang mendalam, aula jiwa, dan beberapa lainnya yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, Aliansian memiliki paling banyak 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Orang tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga punya 30 lebih Douzuns, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan Central Plains, mereka juga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Hall of Souls secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa sekte singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansian ketika dia pergi saat itu adalah Cai Lin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 Douzong. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan Pithon, dan bakat aslinya cukup hebat. Namun, terlepas dari seberapa kuat Cai Lin, dia hanyalah satu orang. Harapan Xiao yang jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa Aliansian memiliki 10 elit Douzun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di Central Plains. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan sengitnya Aliansian berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki sekte singa yang mendalam? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 elit bintang 1 Douzuns, mereka tidak akan bisa menyebabkan banyak kerugian baginya. Sekte singa yang mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 tingkat Douzun, namun, kami tidak tahu apakah Hall of Souls diam-diam telah mengirim orang yang lebih kuat. Tetua berjubah putih menjawab. Aye, terima kasih Elder Xia. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai arus langit kuning yang misterius sebelum malam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing menggerakkan tubuh dan menembak ke depan. Gemuruh! Awan gelap pekat menutupi langit di atas arus langit kuning yang misterius.
guntur bergulung rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan orang yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi yang berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram. Aliansi yang mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun itu ditekan sampai-sampai tidak dapat membalas sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajah dinginnya yang mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang sangat cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin aliansi yang keluar dari Kekaisaran Jia Ma untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Ma Jia, yang pada awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli aliansian, posisinya di aliansian adalah salah satu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansi yang tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan membungkus pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia mengatupkan bibir merahnya bersamaan saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Cailin, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya, ini adalah anak dari saudara laki-laki ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil 7 warna di alisnya. Matanya yang besar hitam pekat mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, seseorang akan merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya sadar bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cailin saat dia berkata dengan suara yang tajam, "Bu, tidak perlu takut." Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Cailin meringkuk saat mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia memandang dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia harus membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai paviliun bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab.
Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia menatap si dokter peri dan berkata, "Jika benteng itu runtuh, kau harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan apapun yang dia lakukan, bahkan jika aku mati." Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Cailin yang terkatup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahimu ke dalam klan Xiao kita. Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan hanya untuk membuang beban besar ini ke bahu Cailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Cailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansi Yan. Pengorbanan semacam ini sangat luas. Iya, kakak laki-laki benar. Begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk dengan berat. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada adik ipar mereka apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan tentang ini. Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia pada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak luntur. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam ke dalam ingatannya. Gemuruh! Drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh saat Cailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria paruh baya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. "Haha, Medusa, apa kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada sekte singa mendalam saya atau akankah sekte singa mendalam saya akan membantai semua orang di aliansi Yan Anda? Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.